Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hussein, STRKes MKN. Saya dosen tetap di Prodi Optometri Akademi Refraksi Optisi Reprido, Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya susun sebagai pernyataan diri dosen dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai dosen dengan latar belakang Magister Kesehatan Masyarakat, saya memandang bahwa pembelajaran di bidang optometris tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga memiliki peran penting dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Gangguan penglihatan, khususnya kelainan refraksi, merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup, kemampuan belajar, serta produktivitas individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran yang saya lakukan diarahkan tidak hanya membentuk kompetensi klinis, tetapi juga membangun kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjaga kesehatan penglihatan sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Mata kuliah yang saya ampu adalah klinik refraksi, khususnya klinik refraksi 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi optometri dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 3. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran dan 2 kali ujian, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap profesional dan etis dalam pelayanan kesehatan mata, menguasai konsep teoritis dan klasifikasi kelainan refraksi, memahami serta menerapkan prosedur pemeriksaan tajam penglihatan secara sistematis, melakukan pemeriksaan refraksi dengan tepat dan terukur, serta mampu menganalisa hasil pemeriksaan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Selanjutnya, dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, secara bertahap mahasiswa dibimbing untuk memahami konsep dasar kelainan refraksi, menganalisis karakteristiknya, serta menguasai keterampilan pemeriksaan visual acuity-nya dan refraksinya juga baik secara objektif maupun subjektif. Mahasiswa juga dilatih untuk mengaplikasikan teknik pemeriksaan secara tepat sehingga siap menghadapi praktek pelayanan kesehatan mata di masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery yang saya lakukan secara terstruktur dan berbasis capaian pembelajaran, sehingga materi dapat dipahami secara komprehensif oleh mahasiswa. Interaction, saya bangun melalui diskusi dan studi kasus agar mahasiswa lebih aktif, kritis, serta mampu mengaitkan teori dengan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat. Asesmen yang saya lakukan secara berkelanjutan melalui penilaian tugas, praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester, guna memastikan ketercapaian kompetensi mahasiswa secara optimal. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang terampil secara klinis, tetapi memiliki perspektif kesehatan masyarakat dalam memahami pentingnya deteksi dini, pencegahan, serta penanganan gangguan penglihatan. Penilaian dalam mata kuliah ini meliputi tugas 20%, tugas individu dan kelompok, praktikum 30%, penilaian kemampuan klinis di laboratorium, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%. Adapun referensi yang saya ambil untuk mata kuliah klinik refraksi itu adalah clinical optometry,
tahun 2020 by Brooks, kemudian klinik refraksi by Boris tahun 2017, primary care optometry by Grosvenor tahun 2018, fisiologi penglihatan dan persepsi 2023, kemudian jurnal kesehatan dan optometri terbaru. Demikian pengenalan mata kuliah klinik refraksi 1. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal dalam memahami konsep atau praktek klinik refraksi di lapangan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Hari ini kita memasuki ke mata kuliah ke pertemuan kelima, tapi sebelumnya ke kelas dulu. Ya, coba ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? Hari ini ada 2 orang sedang sakit, Pak. Oh, sakit ya. Mudah-mudahan ke depan sudah cepat sehat kembali ya. Jadi kita bisa berkumpul lagi untuk melakukan kuliah di mata kuliah saya. Baik. Mari kita berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan agar kita mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita masuk ke mata kuliah klinik refraksi 1 tentang tajam penglihatan. Nah, dalam tajam penglihatan sebelumnya saya akan mereview lagi ya. Ada kelainan refraksi, ada ametrop dan ada emetropia. Emetropia berarti mata apa? Kalau ametropia tidak apa? Sudah tahu apa aja? Apa saja? Oke, aku sebutin namanya. Yap. Yap. Baik, siap. Kemarin sudah tahu gejala dan tanda miopia, gejala tanda hipermetrop dan gejala tanda astigmat. Kalian sudah tahu. Nanti tinggal belajar tentang pemeriksaannya. Tapi sebelumnya kita harus melakukan pemeriksaan pendahuluan. Ingin mengetahui apakah dia mempunyai kelainan refraksi atau kelainan refraksi atau tidak. Nah, kita harus tahu dulu nih alur riwayat penyakit si pasien atau keluarganya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berarti kita akan masuk ke pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pemeriksaan tajam penglihatan. Di tajam penglihatan nanti pemeriksaan pendahuluan ada juga nanti ada pemeriksaan kesehatan mata secara keseluruhan. Bisa lihat dari posisi bola matanya, ya. Kemudian pemeriksaan tentang gerak bola mata, lapang pandang juga screening dari bola mata. Jadi kalau sudah tahu itu semua, baru kita melakukan rencana kerjanya seperti apa. Kalau misalnya ada masalah, dirujuk. Kalau misalnya tidak ada masalah, kita lakukan pemeriksaan. Kita bahas dulu tentang pemeriksaan tajam penglihatan. Ya, oke. Nah, pemeriksaan tajam penglihatan, secara definisinya kita bisa tahu bahwa tajam penglihatan itu adalah kemampuan seseorang untuk dapat melihat suatu benda dengan jelas, ya. Jaraknya bisa dalam jangka 6 meter atau misalnya tak terhingga. Orang yang emetrop melihatnya tak terhingga. Tapi kalau misalnya orang yang ametrop, dia terbatas. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan 6 sampai 5 meter. Objeknya bisa ada objek Snellen, ya. Kemudian ada objek yang berupa gambar, gitu kan? Itu semua. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan dengan objek sesuai dengan usia yang akan kita periksa si pasien tersebut. Nah, kita bisa tahu juga nanti pada waktu melihat suatu benda, lihat ke depan, kemudian dia ada objek-objek yang harus dilihat, tapi pasti lihatnya itu misalnya saya tidak bisa melihat huruf E, gitu misalnya, tapi dia hanya bisa melihat itu hanya gambar-gambar yang terlalu tidak begitu jelas. Jadi kita harus paham di situ. Nanti bisa tahu objeknya apa saja. Baik, nanti kita lihat
sini, ini kita harus lihat satu gambaran akan ditunjuknya ini huruf apa, ini huruf apa. Kalian tinggal tanyakan saja apa yang dilihat, ya, huruf apa yang terlihat. Nah, dia hanya bisa melihat bagian baris 1, baris 2, baris 3. Nanti kita akan tulis berapa isus atau tajam perlihatannya. Jadi pemeriksaannya bisa memakai ototip. Ototip itu objek yang akan kita lihat, baik dia bisa berbentuk setelan cat atau misalnya dia berbentuk gambar atau WA. Itu ada macam-macam. Jadi nanti objeknya pun ada yang langsung tanpa pencahayaan atau dia ada pencahayaan dari dalam. Nah, kita lihat kalau misalnya suatu objek itu dengan huruf-huruf yang sudah ada. Ini salah satu objek yang akan kita pakai untuk pemeriksaan, atau misalnya kalian nanti waktu periksa di laboratorium seperti ini, nanti harus perhatikan pada saat melihat kita objek itu ada syarat nih, pencahayaan dari luarnya itu bisa sampai 80 sampai 160 candle, ya. Penyinaran dalamnya maksimum 120 candle. Nah, kontras hurufnya juga harus diperhatikan. Kenapa? Tidak bisa kita meriksa asal objek dengan kontras yang tidak bisa ditentukan. Ya. Nah, kalau misalnya yang sehari-hari kita sudah tahu, ini ada gambar seperti di sini. Nah, ini kan, ini setiap baris 1, 2, 3, 4 sampai 10 itu, ya, itu ada setiap baris ini terdiri dari satu objek. Berarti di sini berapa? Number 60. Kemudian baris 3 ada di? Oke, baris 5? Baris 7. Nah, jadi kita targetnya adalah sampai di baris ke-7. Ya, di baris ke-7. Nanti kita bisa tahu situ, ya. Tapi ada beberapa kendala nih kalau misalnya pada saat kita melihat si pasien itu belum tentu bisa melihat dengan jelas. Kenapa? Bisa aja ini ada masalah di makula di retinanya. Makula di retina ada masalah, berarti akan tertutup penglihatan. Jadi bisa terjadi kalau misalnya yang dilihatnya itu tidak terbaca karena makulanya bermasalah. Kemudian yang kedua ambliop. Ya, ambliop itu kelainan refraksi yang tidak diketahui, penurunan visus tanpa diketahui. Misalnya yang kanan harusnya sampai nomor 6, yang kiri dia hanya 1 sampai nomor 60, jadi tidak bisa dikoreksi lagi. Ya. Kemudian ada juga yang namanya klien dengan atau pasien dengan fiksasi distraksi. Itu maksudnya dia akan cenderung akan mendongakkan atau menundukkan kepalanya pada saat melihat sesuatu. Misalnya akan lihat, ini saya bisa lihat, ini lebih bagus, ini lebih bagus. Jadi bagian sensitifnya bermasalah. Ya. Apa solusinya? Apa? Pasien kalau mempunyai kelainan makula, otomatis atau maklunya ambliop, ya, gunakan ototipnya jangan yang berderet. Nanti kalian ototipnya yang hanya satu atau satu baris nanti di crop satu. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Kalau belum saya lanjut dulu. Oke? Ya, siap. Lanjut. Nah, seperti sini. Kalian waktu pemeriksaan, saat meriksa sudah tahu kalau misalnya yang paling atas 6/60. Oke? Nah, kemudian baris ketiga berapa? Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa melihat di baris 3 ya, atau di baris 2, tapi tidak bisa melihat satu objek, kalian bisa tulis potik 1 atau minus 1. Atau misalnya kalian bisa melihat tapi 3 objek tidak bisa melihat. Kalau barisnya baris 4 itu ada 4, kemudian 3 tidak bisa, berarti isusnya kalian naik ke atas dan kalian pakai plus 1. Ya, plus 1. Ingat ya, kalau seperti itu. Jadi kalian harus paham dulu ini filosofi penulisan isus menggunakan sistem penilaian yang optimis. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat 1, nanti dianggapnya itu nggak bisa pak, jadi nggak bisa lihat, tetap kita kasih plus 1. Gitu.
Kita masuk ke kita coba praktekkan ya, biar kamu di lapangan lebih gampang. Ya, siapa yang menjadi pasien? Saya, Pak. Oke, siapa yang mau periksa? Saya butuh 2 orang pokoknya. Yuk, silakan di sini. Kursinya simpan sini langsung. Oke, ya. Nah, oke, sip. Ini ada. Oh, ada vaksin. Nah, silakan. Kita periksa. Ingat ya, ada yang sudah visu pakai kacamata dengan visu sebelum memakai kacamata. Sekarang bukan dulu kacamatanya. Gimana periksanya? Tutup yang sebelah kiri. Oke, mana yang lihat? Ya, untuk memudahkan atau biar gampang, suruh pasiennya aja pegang, terus kita tinggal bilang aja untuk mata kirinya. Yuk, silakan. Kalau ada ini boleh ditutup mata sebelah kirinya. Objek di depan hurufnya terlihat. Boleh bantu baca. Ya. Ya. Oke, apa sebelah lagi? Oke, terus ke bawahnya? Ya, ke bawahnya udah tidak bisa? Masih bisa? Bayar sampai mana? Sampai 6? 7? 7 jadi tadi berapa? 6/6, tapi dia ada yang tidak jelasnya berapa? Itu 2, berarti 6/6 motif 2. Coba ganti sebelah. Oke, ini bisa sampai berapa? 5 aja. 7 juga bisa. Bayar berapa? Kamu dia yang ngomong karena kamu kerja di pasnya. Ya. Kalau yang baris ketujuh yang membaca berarti kali 1, Pak. Berarti 1. Oke, jadi yang kanannya Kanannya kali 2. 6 motif 2, yang kirinya. 6 kali 1. Oke, silakan di sini ada yang mempunyai kelainan refraksi biar lebih gede lagi. Bisa Saya, tahu. Pak. Kamu deh, jawab. Nih, jawab ganti. Kamu periksa ya. Ya. Mata sebelah kirinya kan. Objek di depan hurufnya terlihat. Ya, nggak kelihatan. Oke, ini saya tadi belum terangkan ya. Nah, kalau misalnya tidak terlihat, kalian akan lakukan juga dulu. Lakukan. Kan yang paling besar berapa? Nomor 60. Nomor 60. Berarti habis itu kalian lakukan 3 banting. Mulai dari 1 meter. Hitungan tangan. Oke? Tapi per 60. Ya. Kemudian kalau misalnya hitungan tangan ini tidak tidak bisa, berarti lambaian tangan. Pada lambaian tangan seperti 300. Kalau bisa masih tidak ada pakai. Oke, sekarang berapa nih kalau misalnya 300? Jadi ya. Ya. Terus dulu. Oke. Nah, kalau ini salah, kalau salah kamu jangan nyalahin, ya. Udah berarti ada di Yesus di 1/60. Coba ganti sebelahnya lagi. Tanya dulu tempatnya. Ya, sama. Oke, lagi. Oke. Terus. Oke, lagi. Nah, jaraknya sampai berapa? Kira-kira segini bisa nggak? Nah, kalau lama, ya kalau nggak bisa, bilang tidak aja. Oke, jadi berapa? Nah, berarti ada di berapa? Enggak, itu yang 4 yang kelihatan. Berarti bajunya 3. Jadi berapa? 3/60. Jadi yang kanan 2/60, yang kiri. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa paham? Ngerti? Oke, saya silakan dulu. Jadi seperti kalau misalnya kalian, nah, kalau saya gambar seperti ini, yang kita bisa lihat kalau misalnya susah melihat pakai jari kanan. Kalau misalnya enggak kita pakai. Oke, baik.
ulang kembali apa yang sudah saya paparkan tentang tajam penglihatan. Nurul, silakan. Baik, Pak. Tajam penglihatan yaitu kemampuan seseorang untuk melihat suatu objek. Nah, untuk pemeriksaannya itu, pemeriksaan monokuler, jarak pemeriksaannya 5 atau 6 meter. Objek objektif, Snellen huruf, angka, gambar, dan huruf E untuk orang yang tidak bisa membaca atau buta huruf. Jika huruf terbesar tidak bisa baca, maka periksa dengan finger counting dengan visus per 60. Jika masih tidak bisa, dengan hand movement dengan visus 1/300. Jika masih tidak bisa, kita pakai cahaya center dengan visus 1 per tak terhingga atau no light perception. Saya rangkum dulu nih untuk hari pertemuan hari ini. Penglihatan kita misalnya pada waktu pemeriksaan pendahuluan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan visus tajam penglihatan. Nah, pemeriksaan tajam penglihatan itu dilakukan ingin mengetahui apakah dia mempunyai kelainan atau tidak. Kalau misalnya mempunyai kelainan, berapa besarannya yang harus kita kasihkan. Berarti kita lakukan pemeriksaannya. Pemeriksaannya bagaimana? Kita lakukan pemeriksaan dengan jarak pemeriksaan 6 meter atau 5 meter, kemudian melihat prototip, ya. Kemudian pas waktu melihat prototip itu kita pastikan dia hanya bisa melihat sampai mana. Yang terakhir dia terlihat disitulah tajam penglihatannya. Ya. Kemudian kita tulisnya tadi ada metrik, ya. Kalau misalnya dia pakai feet atau misalnya kita pakai persen. Tadi saya baru mengajarkan dia pakai feet. Berarti jarak 6 meter. Kemudian dia bisa melihatnya di mana. Kalau huruf yang paling besar adalah number 60. Artinya pada jarak pemeriksaan 6 meter, orang yang diperiksa hanya bisa melihat dalam 6 meter, sedangkan orang normal bisa melihat dalam jarak 60 meter. Bagaimana kalau dengan 4/60? Ya. Pasien dapat melihat pada jarak 4 meter, sedangkan orang normal bisa melihat di 60 meter. Jadi itu ya. Simbolnya seperti itu. Jadi kalian lakukan pemeriksaan pendahuluan tajam penglihatan agar kita ingin mengetahui berapa besar kekuatan dioptri yang akan kita koreksi agar dia bisa melihat dengan jelas. Oke, dapat dipahami?